Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi baru kelas 8, yaitu teks eksposisi. Tepatnya pada KD 3.5 yang akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, unsur, jenis, dan pola pengembangan teks eksposisi. Namun sebelumnya bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang mengetahui info terbaru apabila saya mengupdate video-video terbaru. Langsung saja kita masuk kepada bagian pertama, yaitu tentang pengertian teks eksposisi. Jadi teks eksposisi adalah suatu teks atau suatu paragraf atau suatu karangan yang di dalamnya itu mengandung sejumlah informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain mengatakan bahwa teks eksposisi ini adalah jenis teks atau ragam teks yang memiliki fungsi untuk menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat juga dikatakan sebagai teks non-fiksi. Ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan. Misalnya, ketika kalian melakukan diskusi dalam suatu forum ilmiah, seseorang itu akan menyampaikan suatu argumen yang di dalamnya itu memuat informasi, berupa pendapat serta disertai bukti penjelas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memperjelas informasi, teks eksposisi itu biasanya dapat juga dilengkapi dengan sebuah grafik, gambar, atau statistik. Sebagai catatan, tidak jarang eksposisi ini ditemukan hanya berisi uraian tentang langkah, cara, atau proses kerjanya saja. Eksposisi demikian lazim disebut sebagai teks eksposisi pemaparan sebuah proses. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut pada bagian jenis-jenis teks eksposisi. Dengan kata lain, tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian tertentu. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu paling tidak mencakup 3 ciri-ciri. Yang pertama, bersifat objektif, kedua, bersifat informatif, dan yang ketiga, di dalamnya itu memuat sebuah fakta. Penjelasan pokok secara objektif artinya bersifat objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau kalimat yang bersifat menarik emosional pembaca, sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. Objektif artinya, ketika kamu menyampaikan informasi, kamu harus berada pada posisi tengah-tengah. Jangan memihak ataupun menjelekkan kelompok manapun. Sementara kelompok yang kamu sukai justru kamu unggul-unggulkan. Itu sebenarnya tidak boleh. Jika kamu melakukannya, maka informasi yang kamu sampaikan bersifat subjektif, bukan lagi objektif. Yang kedua, bersifat informatif. Artinya, setelah dibaca, maka pembaca akan merasakan ataupun mendapatkan informasi baru ataupun informasi tambahan terhadap sesuatu yang kamu sampaikan. Kemudian yang ketiga, memuat sebuah fakta. Fakta dapat berisi data berupa angka-angka atau pernyataan langsung dari pakar ataupun orang yang ahli pada bidang tertentu. Misalnya, ada contoh kasus seperti ini. Tingkat kasus penjualan manusia selama sedekade terakhir menyentuh angka 70%. Angka 70% ini sifatnya fakta karena diperoleh berdasarkan kajian dengan metode tertentu, bukan sekedar hanya merumuskan saja atau dikira-kiranya saja. Jadi bisa dipahami ya sampai di sini. Kemudian kita beralih ke unsur-unsur teks eksposisi. Pada dasarnya, teks eksposisi itu terbangun ataupun terbentuk oleh 2 unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan adalah pendapat atau opini yang di dalamnya itu memuat pandangan ataupun anggapan seseorang terhadap suatu peristiwa atau permasalahan tertentu. Setiap orang bisa saja mempunyai gagasan atau pengamatan yang sama terhadap sebuah kejadian. Namun, pandangan atau opini seseorang bisa saja akan mengalami perbedaan. Hal ini tergantung dari sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing orang. Sementara fakta adalah suatu peristiwa atau suatu hal atau suatu keadaan yang benar-benar terjadi.
Fakta diperlukan sebagai pembuktian terhadap kebenaran yang disampaikan. Fakta dapat dikenali oleh indera dan juga dapat diukur secara kualitatif dengan angka-angka. Itulah seperti yang saya katakan tadi, terkadang fakta itu dapat berupa angka-angka yang diperoleh dengan metode ilmiah tertentu. Fakta juga dapat berupa informasi nyata, misalnya kapan atau jam terjadinya suatu kejadian, kapan harinya terjadi, pada tanggal berapa kejadian itu terjadi, dan lain sebagainya. Contoh antara fakta dan gagasan. Misalkan contoh berikut. Gagasan. Roti itu mungkin enak rasanya. Kemudian contoh dari fakta, roti itu terbuat dari adonan tepung dan telur. Nah, kedua contoh ini memiliki perbedaan, di mana pada bagian gagasan, roti itu mungkin enak rasanya, merupakan pendapat atau opini yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara pada bagian fakta, roti itu terbuat dari adonan tepung dan telur, merupakan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Karena tepung dan telur merupakan salah satu unsur ataupun bahan pembuat roti, sehingga roti tersebut bisa terlihat enak. Sementara pada kalimat gagasan tadi belum disertai fakta ataupun bukti, apalagi pada kalimat tersebut terdapat kata mungkin yang mengindikasikan suatu pendapat yang masih ragu-ragu. Dari pengertian dan contoh fakta dan gagasan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara fakta dan gagasan adalah fakta merupakan suatu peristiwa ataupun keadaan yang terjadi berdasarkan kenyataan dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan gagasan merupakan suatu pendapat seseorang yang belum dapat dibuktikan kebenarannya karena berdasarkan perkiraan ataupun perasaan tertentu saja. Coba kamu pause dahulu video ini, selanjutnya identifikasi mana yang termasuk gagasan ataupun fakta pada teks berikut ini. Jika sudah, coba kita identifikasi dari paragraf pertama. Pada paragraf 1 ini, apakah kamu bisa menentukan apakah paragraf 1 ini memuat fakta atau gagasan? Ya, jadi paragraf 1 ini memuat unsur gagasan. Kenapa? Karena paragraf 1 ini hanya berisi pernyataan tentang perekonomian Indonesia yang masih stabil ketika perekonomian dunia sedang mengalami krisis secara besar-besaran. Pernyataan ini belum disertai bukti empiris berupa fakta, seperti siapa yang menyatakan pernyataan tersebut, kemudian indikator apa saja yang dipakai untuk menyatakan perekonomian Indonesia masih stabil, dan lain sebagainya. Kemudian coba kalian perhatikan pada paragraf kedua. Apakah paragraf kedua ini memuat fakta atau gagasan? Ya, jadi paragraf kedua ini berisi fakta. Kenapa? Karena paragraf ini berisi data-data empirik yang menyatakan utang Indonesia mencapai 3.500 triliun dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Perkiraan ini tentu saja berdasarkan kajian, bukan sekedar opini saja. Kemudian pada paragraf kedua ini juga berasal dari ujaran langsung pengamat perekonomian Indonesia yang mengindikasikan bahwa informasi yang ditulis pada teks krisis perekonomian dunia ini merupakan fakta yang disampaikan langsung oleh pakar perekonomian secara langsung. Jadi, fakta itu tidak harus berupa hari, tanggal, waktu, ataupun angka-angka, tetapi juga bisa berupa pernyataan langsung dari orang ahli ataupun orang yang memang pakar pada bidang tertentu. Selanjutnya, paragraf ketiga. Apakah paragraf ketiga ini memuat sebuah fakta atau gagasan? Ya, paragraf ketiga ini berisi sebuah gagasan yang ditandai dengan ajakan penulis agar tetap selalu optimis dalam menghadapi krisis perekonomian yang terjadi di dunia, termasuk juga di Indonesia. Bisa dimengerti ya sampai di sini? Jika bisa dimengerti, kita lanjut kepada bagian berikutnya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, ada teks eksposisi deskripsi, yaitu teks eksposisi yang gagasan utamanya itu berupa pengertian atau definisi tentang suatu hal atau topik tertentu. Berbeda dengan teks deskripsi yang memang tujuannya mendeskripsikan secara detail suatu topik atau suatu benda atau suatu peristiwa tertentu, pada teks eksposisi deskripsi yang dideskripsikan hanya bagian awalnya saja,
Selanjutnya disertai fakta dan gagasan penulis di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada teks eksposisi proses. Teks eksposisi ini hampir sama dengan teks prosedur. Perbedaannya itu terletak pada bagian penjelasannya. Jika pada teks prosedur hanya menyebutkan langkah-langkah yang dilakukan secara runtut, sementara teks eksposisi proses terjadinya sesuatu tersebut tidak disertai dengan urutan nomor ataupun kata-kata penunjuk, seperti kemudian, selanjutnya, dan lain sebagainya. Namun, pada proses terjadinya atau membuat sesuatu ini disampaikan dalam bentuk narasi, bukan urutan. Jadi kalau teks prosedur itu disampaikan berdasarkan urutan, sementara teks eksposisi proses itu disampaikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ini memaparkan gagasan utamanya dengan cara mengilustrasikan suatu hal dengan hal lain yang memiliki kesamaan. Misalnya, proses pembentukan energi di dalam tubuh manusia itu disamakan dengan proses kimiawi yang ada pada sebuah mobil. Pada mobil, bahan bakarnya itu berupa bensin ataupun solar yang kemudian dibakar sehingga menghasilkan sebuah energi listrik yang nantinya akan diubah menjadi energi gerak pada kendaraan mobil. Begitu juga pada manusia, di mana energi yang dibutuhkan berasal dari makanan yang selanjutnya dibakar dan diubah menjadi sebuah glukosa yang nantinya akan menjadi sumber energi bagi manusia. Jadi pada teks eksposisi ilustrasi ini ada suatu hal yang selanjutnya diilustrasikan dengan hal yang lain untuk menjelaskan suatu informasi tertentu. Selanjutnya yang keempat, teks eksposisi laporan yang menyampaikan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu sesuai dengan apa yang terjadi. Kemudian yang kelima, ada teks eksposisi perbandingan yang gagasan utamanya itu disajikan dengan membandingkan sesuatu dengan hal yang lain. Perlu diingat, kedua unsur yang dibandingkan harus sama. Misalnya, dampak letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang dibandingkan dengan dampak letusan Gunung Merapi beberapa tahun yang lalu. Kedua hal yang dibandingkan itu adalah dampaknya, di mana keduanya ini memiliki kesamaan dalam arti menimbulkan kerusakan-kerusakan bagi kehidupan masyarakat ataupun lingkungan yang ada di sekitar Gunung Merapi ataupun Gunung Krakatau tersebut. Kemudian yang keenam, ada teks eksposisi pertentangan, yaitu teks eksposisi yang isinya itu berupa pertentangan antara dua unsur yang berlainan. Misalnya, pertentangan tentang anggapan bahwa olahraga jalan cepat bukan sebagai bagian dari olahraga lari. Walaupun olahraga ini hampir sama dengan olahraga lari, namun yang membedakan adalah olahraga ini selalu memungkinkan telapak kaki untuk menyentuh tanah. Sedangkan pada olahraga lari ada kalanya juga kedua telapak kaki itu tidak menyentuh tanah. Nah, selain itu, begitu juga dengan energi yang dikeluarkan. Olahraga jalan cepat tidak memerlukan energi yang sangat besar dibandingkan dengan olahraga lari yang membutuhkan energi yang sangat besar. Kemudian yang ketujuh, ada teks eksposisi berita, di mana teks eksposisi ini biasa ditemukan pada surat kabar atau koran, seperti rubrik opini ataupun esai yang di dalamnya itu mengulas suatu peristiwa atau suatu kejadian, disertai gagasan dan fakta pendukung dari seorang penulis. Jadi itulah beberapa jenis-jenis teks eksposisi yang perlu kalian ketahui. Jadi ketika kalian membaca sebuah teks, maka identifikasilah unsur-unsur dari teks eksposisi itu terlebih dahulu. Jika di dalamnya memuat suatu penjelasan tentang suatu kejadian yang disertai gagasan dan pendapat yang tujuannya untuk menambah informasi kepada seseorang, maka bisa dipastikan teks tersebut sebagai teks eksposisi. Kemudian kita beralih ke pola pengembangan teks eksposisi. Pada dasarnya, pola pengembangan teks eksposisi itu dapat kita kategorikan menjadi dua, yaitu pola pengembangan deduktif dan pola pengembangan induktif. Pola pengembangan deduktif, biasanya pola ini mengawali tulisan berdasarkan ide-ide dasar terlebih dahulu, atau ide-ide pokok yang ditempatkan di awal paragraf, kemudian baru diikuti dengan berbagai ide penjelas. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide-ide umum yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada pola pengembangan induktif.
Biasanya pola seperti ini diawali dengan cara menjabarkan secara detail per detail, baru dilanjutkan dengan hal-hal yang sifatnya umum. Di bagian terakhir pada bagian teks ini, fungsinya sebagai simpulan ataupun rangkuman dari pendapat-pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, coba kita identifikasi contoh-contoh teks eksposisi berikut ini berdasarkan pola pengembangannya. Coba diperhatikan. Teks ini dikatakan sebagai teks eksposisi deduktif karena ide utama teksnya itu terletak di awal paragraf. Pada teks ini, ide utama ataupun gagasan utamanya menjelaskan tentang definisi dan pentingnya pendidikan karakter pada pribadi siswa. Kemudian pada paragraf kedua dan ketiga merupakan gagasan penjelas tentang pendidikan karakter itu sendiri. Mulai dari bagian alasan bahwa pendidikan karakter itu tidak hanya diidentikan pada seseorang yang pandai dalam bidang akademik, tetapi juga non-akademik. Termasuk juga guru tidak boleh menjustifikasi seseorang siswa jika tidak memiliki kemampuan yang menonjol di bidang akademik. Kemudian pada paragraf ketiga, memperjelas tentang pentingnya pendidikan karakter. Dengan usaha pemerintah menerapkan kurikulum 2013 yang intinya itu menekankan pendidikan karakter dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi, ketika membaca sebuah teks, jika paragraf pertama itu menjelaskan tentang garis besar informasi yang disampaikan terlebih dahulu, kemudian pada paragraf selanjutnya itu menjelaskan secara detail, bisa juga disertai contoh, alasan, data, klasifikasi, dan lain sebagainya, maka dapat dipastikan teks tersebut menggunakan pola deduktif. Kemudian contoh yang kedua, coba diperhatikan. Teks ini dikatakan sebagai teks eksposisi dengan pola induktif, di mana gagasan utamanya itu terletak pada akhir teks, berupa simpulan dari informasi yang dibahas. Biasanya kita itu dapat dengan cepat mengetahui teks eksposisi yang kita baca itu sebagai teks eksposisi induktif dengan cara memperhatikan pada bagian akhir teks tersebut. Jika ditandai dengan kata-kata penanda sebuah kesimpulan, seperti oleh karena itu, dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, jadi, dan lain sebagainya, maka teks eksposisi itu menggunakan pola induktif. Karena pada dasarnya, kata-kata itulah yang biasanya melekat dan menjadi penanda kesimpulan sebuah teks. Cara ini juga dapat kamu terapkan pada teks-teks yang lainnya. Jadi, itulah materi singkat tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, dan pola pengembangan teks eksposisi yang baru saja kita pelajari. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Dan jangan lupa, apabila kamu menyukai dan menganggap video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya tutup pertemuan ini, kita ketemu lagi pada video-video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.